Selamat datang di Sekolah Dasar Alpha Centauri. Inilah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2009 di bawah naungan Yayasan Taqwa, cerdas, kreatif, yang percaya bahwa setiap anak dengan karakteristiknya masing-masing mampu tumbuh dan berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Dengan mengusung visi to be the finest school in the world, SD Alpha Centauri mengedepankan pendidikan inklusi ramah anak yang berbasis pada riset dan pembentukan karakter. Dari nama Alpha Centauri, yang merupakan nama salah satu gugus bintang ketiga yang paling terang, bintang Alpha Centauri, yang mana merupakan bintang kembar, dan inilah yang menjadi dasar lambang SD Alpha Centauri yang merepresentasikan filosofi Alsen menjadi partner pendidik orang tua untuk mengantarkan Ananda sukses di dunia dan akhirat. Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SD Alpha Centauri menerapkan kurikulum nasional Kemendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. SD Alpha Centauri berusaha memfasilitasi setiap siswa agar menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan keunikan masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, collaborative learning, dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, serta pembiasaan baik untuk menanamkan 7 karakter siswa, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alpha Centauri memiliki LSU atau Learning Support Unit. Ini adalah unit layanan yang menyediakan program untuk siswa berkebutuhan khusus di bawah pengawasan psikolog. Program LSU tertuang dalam program pendampingan individual secara akademik dan perilaku serta layanan terapi. Untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan pedagogi, SD Alpha Centauri menjalin program kemitraan dengan Bridge yang menghubungkan kemitraan dengan komunitas sekolah, salah satunya The Hills Montessori, Adelaide, Australia sejak tahun 2018. Untuk membentuk generasi takwa, cerdas, kreatif, maka SD Alpha Centauri menyusun program yang berpijak kepada ranah takwa, cerdas, kreatif. Dalam ranah takwa, sekolah menyelenggarakan program keagamaan seperti tahfiz, munakosyah, sholat duha, dan sholat wajib berjamaah. Dalam ranah cerdas, siswa mendapatkan penguatan numerasi melalui program Surala, yaitu metode belajar e-learning yang berfokus pada penguatan konsep dasar berhitung matematika yang berasal dari negara Jepang. Juga penguatan literasi dengan program Reading Challenge yang dilaksanakan secara berkala. Untuk mendukung pembelajaran digital, sekolah menggunakan platform pembelajaran seperti Talents LMS, Nearpod, Bookwidget, Zoom, dan sebagainya. Kegiatan Project Based Learning diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk ranah kreatif, sekolah menyelenggarakan kegiatan seperti Pekan Refleksi, Parents Day, Pekan Kreativitas, dan Expo. Untuk penguatan 7 karakter Alpha Centauri, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi setiap harinya, mulai dari upacara bendera, olahraga, murojaah, nyunda, Jumat bersih, dan berkisah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa mampu memperdalam kemampuan dalam bidang yang diminati di luar akademik. Ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa diantaranya adalah sinematografi, marching band, bermusik, pramuka, renang, futsal, robotik, menari, dan taekwondo. Ragam inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya guru yang berkualitas. Oleh karena itu, SD Alpha Centauri menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai salah satu fokus utama penyelenggaraan pendidikannya. Kami berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru-guru dengan pengembangan kualitas guru melalui program pengembangan keprofesian seperti seminar,
workshop dan kelas bahasa Inggris, kelas tahsin, dan penguasaan teknologi. SD Alpha Centauri, takwa, cerdas, kreatif. Hai kawan, tamu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, tamu agung yang datang, bersegeralah untuk merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemurah, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Halo, Assalamualaikum pemirsa ASN TV. Selamat datang di Ngabubutif atau Ngabuburit Kreatif. Suka bingung gak sih kalau kita ngabuburit, kita ngisinya dengan kegiatan apa ya? Yuk kita kenalan sama 5 Alcentaurian yang akan membagikan ngabuburit kreatif ala mereka. Nah, untuk yang pertama kita bakalan lihat Gaisan yang akan membagikan kegiatan ngabuburit kreatifnya. Check this out. Saya nyapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Gaisan dari kelas 6. Hari ini saya akan membuat takjil. Menu yang akan saya buat yaitu es kuut. Bahan-bahannya: siapkan wadah, nata de coco, irisan mentimun, es batu, selasi, irisan jeruk nipis, dan sirup. Mari kita buat. Lalu masukkan sirupnya. Selanjutnya tambahkan nata de coco.
Gimana? Seru kan kegiatan ngabuburit sama Gaisan? Di sini siapa juga yang suka ngabuburitnya bikin takjil? Tulis di kolom komentar ya, bikin takjil apa kamu? Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita ngabuburit kreatif dari Diva. Saya lanjut baca dulu ya. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Diva dari kelas 2A. Aku hari ini akan menceritakan aku kalau ngabuburit itu ngapain sih. Pertama, aku balet. Biasanya aku balet dari jam 4 sampai jam 6. Lalu biasanya aku balet seminggu 4 kali. Dan alhamdulillahnya pulang balet langsung azan. Lalu selain balet, aku kumon. Biasanya kumon itu banyak pertanyaan. Lalu dikasih PR setiap hari banyak sekali. Lalu aku biasanya tidur. Lalu selain itu, aku biasanya tilawah. Biasanya aku diajarkan sama mami aku. Lalu biasanya tilawahnya aku membaca Al-Bayyinah. Lalu biasanya aku menonton film favorit aku. Bagus sekali. Lalu biasanya aku berkreasi. Aku biasanya berkreasi melipat-lipat kertas. Selain melipat-lipat kertas, aku bermain magnet, lalu bermain diamond painting, dan juga aku bermain balon. Lalu biasanya aku baca komik. Biasanya aku baca komik itu komik perpus. Lalu selain baca komik, aku mandi agar tidak bau badan. Begitu saja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe Alsen TV. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Alsen TV yang lain. Dadah, assalamualaikum. Iya, gimana tadi? Udah denger kan cerita ngabuburitnya Iva? Banyak banget ya kegiatannya. Kalian suka balet juga nggak? Tulis di kolom komen, jangan lupa. Oke? Nah, Pak Ibnu kayaknya kita nggak akan keburu bikin lagi. Soalnya kan kita sibuk banget, ya nggak sih? Kayak padet banget sih jadwalnya kita itu. Emang mau menuju ke Oscar gitu ya. Iya, Oscar banget gak tuh? FFI. Walata mungkin ya. Oh iya bener, Oscar Walata. Hai, sekarang kita akan melihat kegiatan ngabuburit kreatif ala Naila Taskia. Gitu, jadi nanti kan orang rewah pisannya. Siap gitu. Lupa, selamat menyaksikan. Hello, my name is Naila. Today I will drawing stories of Nabi Nuh. If you get bored, while you waiting for Azan Maghrib, you can draw something. Let's draw with me. Come on.
name is Alsen TV. This is my drawing. Thank you for joining me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya gitu aja Pak Ibnu ya, nanti kita paling berkabar lagi aja, oke? Siap. Makasih. Nah, gimana kegiatan Naila Taskia? Seru kan? Coba tebak, tadi Naila gambar apa ayo? Terus kalian suka gambar juga nggak sih? Iya, daripada ngelihat saya nyiram gak ada air, gimana kalau kita lihat keseharian Fakih selama bulan Ramadan? Yuk! Assalamualaikum Al Centaurian. Welcome to A Day in My Life with Fakih. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, karena setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Yuk cuci muka dulu sebelum sahur biar gak ngantuk. Nawaitu saumagodin an adai Fahdi sahri Ramadana hadihi sanati billahi ta'ala. Selain berpahala, sahur dianjurkan agar tubuh tetap bertenaga, puasa lancar sepanjang hari. Biasakan sahur dengan menu gizi seimbang. Selain tumbuh kembang jadi lebih optimal, kualitas hidup pun membaik. Bisa tumbuh jadi anak hebat yang cepat tanggap, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo, siapa yang gak mau jadi anak hebat? Pastikan makan buah dan sayur setiap hari ya. Insya Allah badan sehat, ibadah pun lancar. Selesai sahur, Fakih siap berwudu untuk sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni bika dis-solihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa ta'alana fiman tawadait wa barik lana fima atait. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Setelah sholat, ayah bersiap berangkat ke Jakarta. Agar ayah semangat, aku selalu mengantar dan mendoakannya. Amanillah, dadah. Dadah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa iz akhazna mitsaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Tiap hari aku membantu bunda membereskan tempat tidurku. Tidak terasa aku harus bersiap ke sekolah. Minggu ini ada kegiatan pesantren Ramadan di sekolah. Bandung tidak seperti dulu lagi. Sekarang setiap hari sangat padat. Alhamdulillah, senangnya Fakih sudah sampai di sekolah. Setiap hari Senin, Fakih ikut les bahasa Inggris di English Now. Belajarnya sangat menyenangkan. Fakih suka sekali. Saat pulang, hujannya lebat sekali, jadi bikin ngantuk deh. Sesampai di rumah, Fakih langsung sholat asar. Yuk kita mandi biar gak bau asem dan terhindar dari kuman. Musik. Ayang jajan henteu di warung mantap, jadi lebih seger kan? Sebelum maghrib, bunda menugaskan Fakih untuk menutup gordeng. Ngabuburit sore ini, aku bersama kakak membuat takjil milky leci nata de coco. Pertama, masukkan nata de coco, lalu tuang susu full cream dan diberikan sirup leci. Astagfirullahaladzim, kakak lupa ya lagi puasa. Sebentar lagi azan kak, yang sabar dong. Kembali ke takjil, tambahkan chiaseed agar melancarkan pencernaan. Lalu dikasih es biar seger. Diaduk-aduk biar merata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tibanya berbuka puasa. Seperti dicontohkan Rasulullah, biasakan berbuka puasa dengan kurma karena mendatangkan keberkahan. Juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Lanjutkan dengan minum air putih agar tubuh terhidrasi serta dapat menyerap nutrisi dan membuang limbah yang tidak diperlukan. Seger banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enak ya? Iya. Guys, jadi kita mau ke masjid untuk sholat isya dan sholat tarawih.
Alhamdulillah, di Ramadan hari ke-14 aku masih semangat tarawih. Kalian juga kan? Suasana seperti ini hanya dapat dirasakan di bulan Ramadan. Istimewa sekali ya. Fakih jalan pulang nih. Ya Allah kak, apalagi yang kakak lakukan? Kakak pengen terbang ya? Setelah tarawih, aku mengerjakan kumon. Matematika adalah pelajaran favoritku. Kalau kalian favoritnya apa? Buat Fakih, matematika itu seru sekali. Bikin Fakih ketagihan untuk menyelesaikan setiap tantangan. Fakih lebih mandiri dan disiplin, juga memiliki dasar hitung yang kuat. Untuk menunggu kantuk datang, aku dan kakak senang bermain Lego karena sangat menyenangkan ketika berhasil membangun sebuah bentuk yang kita inginkan. Membangun Lego bisa membantu meningkatkan kemampuan motorik halus, khususnya pada jari tangan, dan mengasah kreativitas kita. Ini beberapa yang kita sudah bangun ya. Ini Lego kakak Fakih yang bisa menyala. Lucu ya teman-teman. Sebelum tidur aku selalu menyiapkan keperluan sekolah hari esok agar tidak ada yang ketinggalan guys. Hehehe. Inilah kegiatan Fakih sehari-hari selama bulan Ramadan. Kalau kalian ngapain aja nih selama bulan Ramadan? Semoga bisa menginspirasi teman-teman Al Centaurian semuanya. Terus semangat ya puasanya. Jika Fakih ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Tadi kita sudah menyaksikan keseharian dari Fakih. Kita sekarang bakal lihat juga keseharian dari Al Centaurian yang lain. Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dayu dari kelas 4A. Ingin makan sahur. Dayu makannya pakai sosis, nasi, dan tumis sayur, buncis, wortel, jagung. Dayu mau makan dulu ya. Oke, karena terima kasih pertama kali. Dadah. Sekarang aku mau sholat subuh dulu ya. Hai, aku udah selesai sholat subuh nih. Sekarang aku mau nonton laptop dulu dan melakukan kegiatan lainnya. Aku menonton laptop dulu ya. Kenapa aku gak tidur? Karena kalau misalnya aku tidur, aku biasanya suka lemes. Aku nonton laptop dulu ya. Dadah. Sekarang aku udah beres mandi. Aku mau berangkat sekolah dulu ya. Dadah. Udah pulang kelas Cinderella. Sekarang aku mau beli takjil.
mah rada sangat. Jadi berapa, Om? Oh, ini saya apa ya tadi? Udah beli takjil nih. Ada yogurt, ada kolak candil, sama kolak campur. Aku beli itu. Sampai ketemu di rumah ya, dadah. Di rumah nih aku udah ganti baju, bersih-bersih dan lain-lain. Sekarang aku pengen bikin gantungan kunci DIY sambil nunggu asar. Jadi ada beberapa peralatannya. Ini ada kayak buat gantungan kuncinya. Ini ada pinnya buat hias gantungan kuncinya. Ini kayak buat gantungan kunci ya, bisa kayak keangkat gitu. Sama ini buat tempelan-tempelannya tuh, manik-maniknya. Dan ini ada glitternya. Yuk kita simak bareng-bareng. Aku mau bikin gantungan kunci DIY. Polanya itu agak abstrak gitu. Karena macet, jadi aku pakai tangan aja deh. Tenang aja ya, nanti kalian bisa cuci tangan habis buat ini. Tuh. Saran aku sih biar bagus kalau yang abstrak itu jangan diisi semuanya. Bentar aja. Kayak gini. Tinggal ditutup. Habis itu kita tempel manik-maniknya. Ini kalau misalnya di tim gitu ini bisa langsung ditempel, tapi kalau misalnya kayak langsung di sininya itu nggak bisa, itu ada alat yang khusus gitu. Untuk mengerjakan ini kalian harus hati-hati ya. Nah kayak gitu, tinggal nambahin glitter-glitternya. Nambahinnya harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang jatuh. Kalau ada juga sih ya, sedikit gak apa-apa. Ini aku juga jualan lah. Kalau
kalian mau pulang langsung ke kelas 4 pas istirahat ya. Udah jadi deh, tinggal pasang alat pengaitnya. Kan harus hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh uang dari awal deh. Kalian kalau misalnya mau bikin DIY sendiri juga bisa kok, beli aja di Shopee. Aku nggak bisa nih susah, jadi aku harus minta tolong mantan orang tua ya. Nah kalau misalnya kayak gini, kalian tuh harus ada alasnya gitu biar yang glitternya ini nggak jatuh-jatuh. Tuh udah jadi deh, kalian tinggal nunggu sehari itu bisa. Nunggu sehari habis itu kalian tuh si timnya itu. Tapi kalau misalnya kalian kayak nggak pakai tim itu nggak usah nunggu ya, karena krimnya ini yang agak lengket gitu. Tuh kayak gini deh. Kalian kalau mau jualan kayak gini juga bisa kok, tapi kalian harus beli dulu ya di Shopee. Udah segitu aja, dadah. Aku udah sholat asar nih, terus aku mau lanjut nonton Alsen TV sambil ngabuburit. Aku mau ngelipet mukena dulu ya. Dadah, kita buka laptopnya. Tadi aku udah ngelipet mukena. Yuk, kita nonton Alsen TV sambil ngabuburit. Fadzalikalladzii yad'ul yatim. Yang ayat 3 turun, dari turun langsung naik. Ya, waktu yang berbuka puasa. Jangan lupa niat buka puasa ya. Allahumma laqasam tu bika amantu rizki ka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jangan lupa doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikanna fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sebelum makan makanan yang berat, alangkah baiknya kita minum dulu air putih hangat. Nah yuk, berbuka puasa makan ini. Ayo makan pempek. Habis itu baru Dayu makan makanan yang berat deh saat berbuka puasa ya. Oh iya, sekian dari saya.
Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe Alsen TV ya. Dadah. Nah, gimana tadi kegiatan sehariannya Dayu? Seru kan? Kegiatan Dayu tadi sekaligus mengakhiri kegiatan ngabubutif atau ngabuburit kreatif kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi dari kegiatan-kegiatan kreatif yang sudah dilakukan 5 Alcentaurian tadi ya. Kalau misalnya bingung ngabuburit mau ngapain tapi mau kreatif, boleh dong ditonton lagi video yang tadi. Dadah! Iya, tadi itu aku lagi nyari juga kegiatan kreatif buat ngisi ngabuburitnya gitu loh, biar syutingnya juga lebih seru gitu. Makasih ya. Dadah. Terus. Ya. Oh iya lupa, saatnya kuis. Jadi saya punya 3 pertanyaan yang bakal dapat hadiah kalau memang di sini pemirsa Alsen TV cepat dan tepat dalam menjawab 3 pertanyaan tadi. Sudah siap? Mau buka contekan ya? Oke, pertanyaan pertama. Cerita apa yang ditulis oleh Naila Taskia? Sekali lagi, cerita apa yang ditulis oleh Naila Taskia? Terus yang kedua, coba teman-teman sebutkan 3 kegiatan Diva selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tadi Bu Kikit ngapain aja ayo? Jawab di link di bawah ini atau link yang ada di kolom komentar. Oke? Dadah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Alsen TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tak lupa mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan di bulan suci ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderangnya Islam sekarang ini yang kita bisa rasakan. Pemirsa Alsen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang surat Al-Mu'minun pada ayat pertama sampai ayat ke-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Pemirsa Alsen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di surat ini dijelaskan pada ayat pertama, sesungguhnya beruntung untuk orang-orang yang beriman, yang mana kita telah ketahui bahwasannya orang beriman itu sudah dipastikan adalah orang yang muslim, dan
ketika dia mentaati perintah Allah, dia akan menjaga keimanannya hingga Allah menjaganya. Dan surat Al-Mu'minun ini menyatakan bahwasannya orang yang beriman itu adalah orang yang sangat beruntung. Orang beriman itu adalah orang yang sangat Allah sayangi, Allah cintai. Pemirsa ASN TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat kedua surat Al-Mu'minun ini yang diartikan yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini adalah contoh dari orang-orang yang beriman. Yang mana ayat ini menjelaskan orang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang ketika sholat itu tidak main-main. Ketika sholat itu betul-betul diniatkan karena Allah, khusyuk pandangannya lurus dan menaati peraturan ketika di dalam sholat hingga mengakhiri sholat tersebut. Karena dikatakan dalam ayat ini, khusyukan seorang yang beriman itu berbeda. Apalagi kita bisa rasakan bahwasanya terkadang ketika kita melaksanakan sholat itu, kadang kita masih terasa dan bahkan kita memikirkan apa yang akan kita kerjakan. Nah, inilah adalah nilai kekhusyukan dalam sholat. Apakah sholat kita itu sudah khusyuk atau belum? Dan ayat ini mengingatkan kepada kita, apakah kita sudah beriman dengan iman yang sungguh-sungguh atau belum? Karena di ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sedangkan apa yang kita kerjakan sekarang, ketika kita mengerjakan itu dalam sholat, kita masih melupakan kekhusyukan itu dengan sungguh-sungguh takut dan beribadah kepada Allah. Dan itu mengingatkan kita dan sangat mengingatkan kita agar kita lebih baik lagi ketika dalam melaksanakan ibadah sholat, agar kita khusyuk, agar kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan selanjutnya, orang-orang yang beriman itu dikatakan dalam ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Pada ayat ini Allah juga menjelaskan bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang menjauhkan dari perkataan dan perbuatan. Yang mana perkataan dan perbuatan itu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kita sering mengalaminya di masa sekarang ini, yang mana di mana-mana kita bisa merasakan perbuatan dan perkataan itu adalah hal yang sangat penting. Karena kenapa? Dari perkataan timbullah rasa iri. Dari perkataan bisa timbul rasa sakit kepada sesama kita. Dari perkataan dan perbuatan itu yang harus kita perhatikan. Dan ini gambaran seorang yang beriman. Ketika orang itu sudah beriman, dari perkataannya dan perbuatannya tidak akan menjadi itu hal yang sia-sia. Bahkan itu semakin mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengingatkan untuk kita harus menghindari hal-hal itu. Karena saking banyaknya dan berkembangnya teknologi, seperti sekarang ini anak-anak kita lebih asik juga dengan gadgetnya, dan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang masih senang nongkrong-nongkrong yang ketika mengobrolkannya itu tidak ada manfaatnya. Dan kita masih mengharapkan kita dicintai oleh Allah, dan Allah padahal sudah menjelaskan, orang beriman itu orang yang dicintai oleh Allah. Orang beriman itu orang yang menjauhkan dari perbuatan tersebut, menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan pada ayat selanjutnya yaitu ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman itu adalah orang yang menunaikan zakat. Pada bulan Ramadan ini kita telah mengetahuinya dengan adanya zakat fitrah. Maka dari itu mari kita menunaikan zakat agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman.
agar Allah semakin mencintai kita, agar Allah menyayangi kita dan Allah menjaga kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ALSN TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah mendapatkan keimanan tersebut, Allah akan membalasnya dengan sebuah hadiah yang sangat mulia, yang mana di ayat 11 dari surat Al-Mu'minun ini dikatakan, yang berbunyi alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun, yang artinya yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah hadiah kepada orang yang beriman. Itulah adalah hadiah kepada orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan taat kepada aturan yang Allah telah tetapkan. Pemirsa ALSN TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ALSN TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan tilawah kita bersama-sama. Sekarang ini kita masuk di juz 18, yaitu surat Al-Mu'minun. Kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. Boleh disiapkan dulu mushafnya. Mari kita mulai ta'awudnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalaqan akhara
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Wa syajaratan takhruju min turi atambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharum mithlukum yuridu ayyatafaddala 'alaikum. Walau sya'allahu la'anzala malaikah ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa faratan nur
Fasluk fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa ma sabaqa alaihil qawlu minhum wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulam minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Wala in ata'tum basharam mithlakum innakum idzal la khasirun. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In huwa illa rajulun tara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم
min ba'dihim qurunan akharin ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rusuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'daw wa ja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.